Ini adalah pengalamanku ketika awal masuk sekolah di salah satu MA di Bandung. Diawali dengan daftar ulang, pembagian kelas, dan selanjutnya aku akan melewati masa orientasi siswa atau MOS. Di sekolahku saat itu masih melaksanakan MOS yang diakhiri dengan menginap di sekolah. Dan dari kabar yang kudengar, tradisi jurit malam masih ada di sekolahku. Jujur, aku bukan orang yang pemberani. Dan mendengar kata jurit malam saja, aku sudah malas. Namun, rangkaian kegiatan ini mau tidak mau harus aku jalankan. Setelah beberapa hari melaksanakan MOS, tibalah di hari terakhir. Ya, menginap di sekolah. Hari itu aku membawa peralatan untuk kegiatan MOS menginap di sekolah. Dari sore, kegiatan demi kegiatan pun kami jalankan. Hingga masuklah ke malam hari. Dan tibalah untuk melaksanakan kegiatan jurit malam. Seluruh siswa disuruh untuk menutup mata dengan kain. Kemudian dituntun kakak kelas sambil berjalan ke tempat yang kita tidak tahu. Termasuk aku. Aku berjalan dituntun kakak kelasku. Entah sudah berapa langkah, aku tidak menghitungnya. Hingga akhirnya aku merasa seperti memasuki daerah rerumputan. Sambil berjalan, kakak kelasku berkata, jika sudah sampai, dia akan menghitung 1 sampai 10. Lalu aku baru boleh membuka kain penutup mataku. Dan aku diberikan secari kertas. Dan setelah membuka mata, aku harus melakukan perintah yang ada di secari kertas itu. Langkah pun berhenti. Kakak kelasku memberikanku secari kertas sambil meyakinkanku apakah aku siap. Aku menjawab, "Siap, Kak." Setelah itu, aku pun seperti ditinggalkan. Terdengar suara langkah kaki kakak kelasku pun semakin menjauh. Dan berganti dengan suara teriakan menghitung 1 sampai 10 yang juga makin lama makin menjauh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah sampai 10 hitungan. Perlahan aku coba membuka kain penutup mataku. Setelah ku buka kain penutup mataku masih tak pejam.
seakan takut menerima kenyataan ada apa di depanku. Aku pun beranikan diri untuk membuka mataku. Dan ketika aku buka mataku, astaga! Badanku mendadak beku. Jantungku berdegup kencang dan aku mulai panik. Karena ketika aku lihat di depanku ada sebuah kuburan. Sekelilingku gelap, namun ada banyak sekali kuburan-kuburan. Kulihat kiri dan kanan, tidak ada siapa-siapa. Aku pun mulai membaca perintah yang ada di kertas itu. Ternyata aku diperintahkan untuk mengelilingi kelas dengan tujuan agar aku tahu ada berapa kelas di sekolahku itu. Aku agak sedikit kebingungan. Aku berada di kuburan, tapi disuruh menghitung kelas. Aku coba melangkah perlahan-lahan ke sisi yang lain, mencoba menjauh dari kuburan yang ada di depanku. Ternyata aku berada di belakang gedung sekolahku. Terlihat ada sebuah gerbang menuju ke sekolahku. Aku baru tahu di belakang gedung sekolahku ini adalah kuburan. Bergegas aku pun berlari kembali masuk ke dalam gedung sekolah dan meninggalkan kuburan itu. Sampai di gedung sekolah, aku mulai menghitung ada berapa kelas yang ada di sekolah itu. Menyusuri mulai dari lantai bawah hingga menuju ke lantai 2. Sampailah aku berada di lantai 2. Aku berjalan perlahan-lahan. Ada sedikit perasaan aneh. Entahlah, dari tadi aku merasa seperti ada orang yang mengikutiku. Ya, sangat terasa seperti ada yang mengintip-ngintip dari belakangku, yang menjaga jarak denganku. Tapi aku tidak berani untuk menengok ke belakang. Dan aku pun berjalan dengan cepat. Mungkin ada kakak kelasku yang menjaga aku dari belakang, atau yang nanti tiba-tiba mengagetkanku. Ini kan jurit malam. Begitu pikirku. Namun langkah kakinya terdengar aneh. Hentakan kakinya itu seperti sebuah benda berat yang terbentur di lantai. Bukannya seharusnya kakak kelasku itu sembunyi-sembunyi jika ingin mengagetkanku dan menakutiku. Ini terlalu berisik. Siapa ya? Aku pun beranikan diri untuk menengok ke belakang. Dan ketika kulihat, astaga! Agak berjarak sekitar 5 meter dariku,
Di sisi dinding lorong kelas lantai 2 ini aku melihat seseorang yang berdiri. Tubuhnya tinggi dan badannya terbungkus kain putih lusuh. Itu kan pocong. Mungkin itu kakak kelasku yang menjahiliku dengan memakai kostum seperti itu. Atau mungkin hanya properti boneka pocong saja. Aku pun coba mengacuhkannya dan berusaha berpikiran terus positif. Aku mempercepat langkahku, berlari tergesa-gesa, kembali turun ke lantai bawah melewati tangga. Sampai di lorong lantai 1. Ya Tuhan. Terdengar lagi suara seperti benda jatuh sangat keras. Dan ketika kulihat ke lorong lantai 1 itu, sosok yang terbalut kain putih lusuh yang tadi kulihat di lantai 2 itu kini terlihat lagi di lorong lantai 1. Kok bisa secepat itu sih? Sosok itu kini berdiri di sisi lorong menuju lapangan. Dari kejauhan terdengar bunyi peluit tanda berkumpul. Iya, senior-seniorku sudah memanggilku. Dan untuk menuju ke lapangan tempat berkumpul, mau tidak mau aku harus melewati sosok itu yang sedang berdiri di sisi kiri lorong. Ketika akan melangkah, entah kenapa kakiku terasa sangat berat. Aku paksakan berlari sambil tertatih-tatih. Sampai aku pun tepat melewati sosok yang berada di sisi kiri dinding lorong itu. Tiba-tiba sosok putih itu meloncat dan kini berada tepat di tengah lorong. Kini terlihat jelas wajahnya. Matanya putih dengan kulit wajah yang gosong seperti terbakar. Sosok pocong itu menyeringai ke arahku. Sambil terus berlari, ku pejamkan mataku hingga aku pun menabraknya, dan terasa seperti angin dingin melewati tubuhku yang kontan membuat bulu kuduku berdiri seketika. Aku terus berlari dan ketika kulihat lagi ke belakang, sosok itu sudah hilang. Jelas itu bukan kakak kelasku atau properti boneka. Itu sosok makhluk halus. Buru-buru aku berbaur dengan siswa lainnya yang telah berkumpul di lapangan. Badanku bergetar ketakutan. Muka wajahku pun pucat. Sampai salah satu kakak seniorku menghampiriku karena melihatku seperti sakit dan menyarankanku untuk istirahat di UKS. Aku pun lalu dibawa ke ruang UKS. Di ruang UKS itu aku berbaring di atas ranjang dengan bantal dan guling yang ada di atasnya. Badanku menggigil. Kakak seniorku memberiku minum, lalu menyelimutiku dan menyuruhku tidur istirahat menunggu di UKS saja. Aku pun mengiyakan.
dan dia meninggalkanku. Aku berusaha untuk tidur, namun mata ini susah terpejam. Aku pun paksakan memejamkan mataku sambil memeluk guling agar terasa lebih nyaman. Dalam hati aku terus membaca doa-doa agar hatiku tenang. Sampai tiba-tiba tercium bau seperti wewangian, seperti kemenyan. Iya, bau menyan, atau mungkin minyak misik. Wewangian itu semakin menyengat hidungku, hingga membuat mataku terbuka lagi. Dan astaga, ya Tuhan, ketika ku buka mataku, tepat di depanku, guling yang kupeluk itu kini berubah menjadi sosok makhluk dengan wajah terbakar dengan mata membelalak yang terbalut kain putih lusuh, yang sama seperti yang aku lihat di lantai 2. Aku berteriak sekecang-kencangnya, "Ah, tolong! Tolong! Tolong!" Hingga akhirnya beberapa kakak seniorku pun datang dan coba menenangkanku. Setelah itu aku pun tak sadarkan diri. Singkat cerita, pagi pun tiba. Aku terbangun di ruang UKS. Setelah bangun, aku pun mulai bercerita apa yang kualami semalam. Kata kakak seniorku, jurit malam itu memang tidak ada konsep nakut-nakuti dengan pakaian hantu. Jadi yang kulihat semalam itu memang bukan manusia. Mungkin sosok penunggu di sekolah itu, atau sosok penunggu di kuburan belakang sekolahku yang mengikutiku karena terganggu aku berada di tempatnya.